Selamat malam. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, malam hari ini kita kembali berkumpul untuk ngobrol bareng with Delima. Kami masih tetap berempat dan biarlah pujian penyembahan yang nanti sebentar kita akan menyanyi dan juga kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang menyaksikan, yang melihat acara ini melalui live streaming di Facebook, saya ajak kita untuk mari kita berdoa. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sampai hari ini kami masih ada, kami masih kuat, kami masih hidup, semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini lewat acara live streaming kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami percaya di setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau bertata atas pujian tersebut. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan, apapun kondisinya, apapun yang dialaminya, kami percaya Tuhan pun ada bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang saat ini sedang menyaksikan. Dan biarlah malam hari ini kami mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita menaikkan pujian ini. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah, Nama-Mu disanjung,
Engkaulah ya Tuhan kami Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkaulah satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan kekuatan kami. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kami. Kami di sini dan umat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan acara live streaming bersama dengan kami. Dan semua mengalami semua menikmati Tuhan. Sebab Tuhan ada buat kami, Tuhan ada juga buat Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun saja berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus memenuhi kami, menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Oh, kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami andalkan. Kami taruh segala pengharapan kami, kami taruh segala kekuatan kami di dalam Tuhan. Karena Engkau saja Allah yang kami percaya dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau urapan surga turun memenuhi kami. Urapan surga memenuhi tempat ini. Urapan surga memenuhi Bapak Ibu saudara-saudara. Terima kasih. Karena semua kami terus kami dalam hadirat dan menikmati Tuhan. Urapi Mas Bebi, urapi Karsia, Delima, saya Tuhan, kami semua. Kami bukan membanggakan diri kami. Kami hadir, kami bukan membanggakan diri kami. Tapi kami membanggakan Tuhan. Inilah talenta yang kami berikan, yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena setiap mata yang melihat, mata yang menyaksikan, semua sama-sama mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami, atas umat Tuhan yang saat ini menyaksikan, yang saat ini sedang menonton. Tuhan kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kesembuhan milik Tuhan. Kami hanya bisa berdoa. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Yesus penyembuh. Tidak ada yang lain. Yesus penyembuh. Yesus yang memulihkan. Yesus yang memberikan kekuatan. Yesus sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Kami berkata kami bangga akan Tuhan. Kami cinta akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh ada bersama-sama. Kami boleh sharing, kami boleh ngobrol. Setiap umat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan, kalaupun ada yang mau bertanya melalui live streaming ini, silakan ditanyakan. Kalau kami sanggup menjawab, kami siap untuk menjawab. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom Mas Bemi. Shalom Tante Garcia. Shalom Delima. Shalom Victor. Senang ya kita boleh ada kembali di hari yang indah ini. Tepatnya hari Selasa tanggal 23 ya. Iya. 23. Ya luar biasa sekali. Yang terpenting buat kita tuh Tuhan kasih kita kesehatan dan talenta yang Tuhan sudah berikan, biar kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Malam ini kita mau sharing nih, ya kan? Biar lebih keren kita mau ngobrol-ngobrol. Hari-hari kemarin memang sih ada bintang tamu, cuma karena ada satu hal yang dia tidak bisa hadir, tapi malam ini ada juga sharing kita malam ini, sharing yang sangat penting. Kita mau ngobrol-ngobrol buat pemirsa
buat menjadi berkat buat kita semua dan menjadi berkat buat pemirsa juga yang sedang menyaksikan. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Biarlah nama Tuhan yang tetap ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Dan terpujilah nama Tuhan karena Dia selalu baik buat kita semua. Amin. Kami tidak tahu keadaan Bapak Ibu hari ini, tapi kami tetap percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Oleh karenanya, panggil namanya dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Keadaan sukacita, panggil namanya. Keadaan susah, panggil namanya. Ketika berputus asa, panggil namanya. Yesus Allah yang setia, Dia senantiasa hadir dan datang menemui kita semua. Mari kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan kita terbelenggu, merasa kita jauh dari Tuhan. Saya masih begini, saya masih begini. Tidak. Tuhan kita Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti. Allah yang menerima kita dengan segala keadaan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kok Bapak Ibu? Ini kan ada Bapak-Bapak dan Ibu. Amin guys, gitu dong. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita mau masing-masing dari kita akan kesaksian. Tentunya Ya. kesaksiannya yang fresh ya. Yang fresh ya Pak Victor, Bu Karsia, Pak Bambi gitu. Mas Fik. Mas Vi gitu. Kesaksiannya yang fresh. Mas Dendi. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan sangat merasa benar-benar kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Di saat kita benar-benar sepertinya kita nggak ada jalan, sepertinya nggak mungkin gitu. Tetapi karena ada Tuhan, segala sesuatu mungkin. Karena Allah kita adalah Allah yang apa sih hal kita? Allah yang dahsyat. Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup melakukan mujizat dulu, Amin. sekarang dan selama-lamanya. Amin. Setiap kita yang percaya tentunya juga kita layak menerima mujizat karena kita Amin. disebut anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Pertama-tama yang mau kesaksian siapa nih? Yang punya rumah lah. Mas Bambi, silakan. Ya, Mas Bambi ini Immanuel, namanya keren, Allah beserta kita. Amin. Selalu disertai Allah. Ya, silakan. Ya, Shalom, Bambi. salam semuanya. Shalom. Dari kesaksian saya untuk beberapa hari minggu-minggu ini ya, saya tuh orangnya kan gemuk ya, makanya dipanggilnya Bambi. Bambi itu besar. Oh iya, Oh, baru tahu. Ya, tapi di minggu-minggu ini saya bersyukur bahwa ya saya selama ini kan kurang berolahraga ya. Untuk olahraga tuh paling males banget rasanya. Tapi tiba-tiba ya Tuhan ingatkan ya udah belajar untuk olahraga, yes. belajar untuk tidur cepat, gitu Jaga kan. kesehatan lah ya. Jaga kesehatan lah gitu kan. Cuma untuk memulai awal pertama itu rasanya sulit banget gitu kan. Saya harus jalan kaki, harus naik sepeda yang ngos-ngosan lah gitu kan. Perjuangan ya. Perjuangan gitu, bangun pagi gitu kan. Bangun pagi untuk olahraga gitu kan, biasanya malam atau olahraga gitu kan. Perjuangannya sangat luar biasa, tapi lama-kelamaan Tuhan kasih bicara ke saya ya. Bukan hanya kamu jalan kaki di keliling komplek, itu bukan hanya untuk hanya olahraga, tapi kamu bisa berdoa untuk Yes. Wow. Jadi ya, jadi saya Itu sama sebentar, itu malam apa siang? Doa apa Pagi. sambil jalan pagi? pernah malam, pernah pagi juga. Wow. Tapi kemarin sih yang kesaksian saya tuh di pagi hari sih. Gitu, saya sama istri saya gitu kan, si Karsia nih yang paling cantik. Jadi ajak saya pagi-pagi sepedaan gitu kan. Sepedaan, saya jalan-jalan keliling kompleks ini ya, kompleks dekat perumahan kita. Memang agak sedikit sepi di sini, belum ramai karena masih banyak yang kosong, kapling-kapling. Nanti kami akan meramaikan Pak. Iya. Tapi banyak pohon di sini, agak sejuk gitu kan. Saya sambil jalan, sambil naik sepeda sambil jalan gitu, saya pikir saya akan berdoa buat tempat ini gitu kan. Saya pikir, saya lihat beberapa hari yang lalu saya nggak pernah lewatin di perumahan tersebut, dan saya profesinya marketing ya, memang kebanyakan saya menyewakan atau menjual unit gitu kan.
Yes. Properti. Saya lihat coupling yang pernah saya pasang pelang tapi pelangnya sudah tidak ada gitu kan. Saya lihat beberapa, saya pikir oh ini saya hanya bisa beriman berdoa untuk ini tidak ada pelang, tidak ada apa, tapi pikir saya akan menjual tanah ini kepada orang lain gitu kan. Tapi saya lewatin, saya mengucapin berkat, setiap lewat perubahan mana sambil ucapin berkat, saya akan memberkati tempat ini seperti itu. Nah, suatu ketika beberapa hari kemudian ada yang nelfon ke istri saya, sebagai marketing juga istri saya bilang Suami istri saling melengkapi Bapak Ibu. ya, jadi akhirnya ada yang telepon menanyakan coupling yang belum lama saya lewatin dan saya doain gitu. Yes. Dan akhirnya ada yang suka dan tertarik untuk membelinya, dan itu semuanya instan dan cepat Wow. dalam satu hari. Berarti kalau di Alkitabnya bilang itu iman tanpa perbuatan hakikatnya mati kan ya. Ya. Jadi kalau kita mau iman, kita beriman, tapi kalau kita nggak melakukan, Iya. ya percuma sia-sia. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi ya intinya hari ini istri saya closing dengan tanah coupling yang akan dijual. Yang saya baru lihat berapa hari kemarin lewatin sambil olahraga, dan hari ini pembeli dan penjual ketemu tanpa kita Pernah shopping lihat lokasi bersama, tapi mereka saling percaya dan harinya akhirnya mereka melakukan deal untuk transaksi coupling tersebut hanya dengan iman Potong dan sebentar Mas doa. Bemi. Lihat saja mujizat terjadi. Lihat saja. Gitu ya. Lihat saja mujizat terjadi. Yes. Iya kan? Padahal belum lakukan. Apalagi kalau kita lakukan, wah lebih dahsyat lagi. Lakukan doa juga kan? Oh, lakukan doa juga Karena Pak. padahal rencananya hari ini saya mau pasang pelangnya itu ke situ Tuh. karena Oh, iya. pikir pelangnya Jadi udah rusak, tadinya gitu tuh kan. tanahnya kosong, belum ada pelang. Tadinya tanahnya kosong, sudah saya pasang pelang gitu Hilang. kan. Hilang, mungkin ada Nah. yang rusak atau udah copot. Nah, rencana hari ini mau dipasang pelang lagi, ternyata sudah laku terjual sama. Yes. Haleluya. Jadi Itu mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi buat Mas Bembi, Kesaksian akan Tuhan. terjadi juga buat saudara semuanya. Ya. Yes. Yes. Ya, seperti itu iman kita untuk mengatakan saya pasti akan menjual tanah ini, apapun profesinya, dengan mengatakan iman, saya pasti terjadi menurut kehendak Tuhannya. Amin. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Iya. itu Bapak Ibu tentunya diberkati ya dengan kesaksian dari Mas Bendi. Mas Bendi ini disuruh ngomong biasanya itu nggak mau. Tapi hari ini Tuhan mau Mas Bendi membagikan kebaikan Tuhan yang sudah banyak sekali dirasakan oleh keluarga Mas Bendi dan istri yang sangat cantik katanya tadi ya. Yes. Saya lihat dulu ya emang cantik sih. Satu-satunya wanita dalam hidupnya dia. Ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah suatu kabar yang sukacita yang luar biasa. Tetapi tentunya mereka mendapatkan semua hasil-hasil pencapaian yang mereka dapat hari ini itu bukan instan ya Bapak Ibu ya. Tentunya mereka juga tetap hidup, menjaga hubungan mereka dengan Tuhan, menjaga semua apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yes. Tuhan tuh nggak pernah berhutang, Tuhan tuh tidak pernah mau ingkar janji. Oleh karenanya mereka layak menerima semuanya itu karena mereka sudah melakukan bagian mereka. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua sekalian, kalau Bapak Ibu pengen mengalami yang namanya ditolong oleh Tuhan, yang namanya diberkati Tuhan, yang namanya dipelihara Tuhan, mari Bapak Ibu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Doa kita jaga, hubungan kita dengan Tuhan kita jaga. Kalau Amen. kami ini suami istri, hubungan suami istri itu banyak sekali liku-likunya, tetapi tanggung jawab sebagai suami dan istri adalah tetap menjaga hubungan itu supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita semua sudah melakukan bagian kita, maka tidak perlu menunggu lama-lama ya, seperti yang tadi masih mau pasang spanduk hari ini, tapi ternyata Tuhan langsung kasih. Amin. Nah, sepertinya nih, saya sepertinya ada bocoran nih, kayaknya ini suaminya mengasihi istrinya banget nih kayaknya. Jadi Tuhan tuh mendengar doa suami-suami yang mengasihi istrinya ya. Jadi siapa suami-suami ya Bapak Ibu ya, suami-suami yang mengasihi istrinya seperti memperlakukan dirinya sendiri, doanya itu cepat dijawab. Amin. Ya, Bapak Oh, Ibu. haleluya, haleluya. Oke, haleluya.
Ya, terus kita sekarang mau dengar kesaksian dari istrinya ya. Iya, Nah, istrinya. kita mau dengar dari Ibu Biar keren. Karsia, biar komplit gitu loh. Silakan, Silakan. Tante. Shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Saya tuh bersyukur tadi pagi saya ditelepon sama rekan saya dulu waktu saya masih kerja di CBN. Saya kerja di CBN itu sudah 7 tahun. Jadi waktu masa saya belum married, saya masih 7 tahun. mengerjakan skripsi waktu awal CBN buka cabang di Bandung. Saya 3 tahun di sana. Setelah itu saya pindah ke Cikarang. Saya pindah ke Cikarang. Saya diminta sama manajer saya waktu itu untuk bergabung di Cikarang. Karena katanya nggak boleh jauh-jauhan sama suami. Oh iya. Jadi waktu itu saya berat pindah ke Cikarang karena panas. Ya dah, tapi ya saya lihat banyak hal yang saya dapatkan waktu saya di CBN. Dulu waktu berapa kali saya pingin resign, tapi waktu itu Tuhan mengingatkan, Tuhan masih mau pakai saya di situ. Setiap kali saya mau bilang saya keluar, tapi saya selalu meneteskan air mata. Saat itu waktu yang tepat menurut saya dan waktu itu mama saya sakit, terus akhirnya kantor departemen outreach-nya pindah ke Jakarta, dan di situ saya mengambil keputusan karena cuti saya habis, saya harus rawat mama saya sakit. Dan akhirnya saat itu saya nggak di CBN lagi. Akhirnya mengambil keputusan setelah tertunda-tunda ya. Ya, akhirnya, setelah tertunda-tunda. Nah, tapi di situ setelah itu saya ya, sebelumnya saya waktu itu mau dimasukin ke tim waktu saya di Bandung saya pernah mau keluar dari CBN karena saya ingin mencoba hal yang baru, tapi Tuhan bilang kamu tetap di sini. Nah, waktu saya di Cikarang saya sempat masukin lamaran untuk ingin ngajar di sekolah gitu, dan ada panggilan juga, tapi Tuhan bilang saya masih pakai kamu di CBN. Dan saat itu tema CBN saat itu penginjilan dalam 1 tahun itu. Dalam 1 tahun itu tema CBN penginjilan. Akhirnya saya dengan teman saya, kita ada bertiga, 1 cowok 2 cewek, terpilih untuk menjadi tim penginjilan saat itu. Nah, akhirnya kita tim penginjilan, kita banyak ketemu orang yang rindu aus akan Tuhan. Dan puji Tuhan Pak McLendon mempercayakan saya dan teman saya cewek dan teman saya cowok itu membaptis orang-orang yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Tuhan membawa saya ke CBN, membawa saya masuk ke tim penginjilan. Di situ saya dipercayakan untuk membaptis jiwa-jiwa saat itu. Nah, setelah CBN lagi keluar karena saya harus merawat mama saya yang sakit, cuti habis, dan departemen outreach harus pindah ke Jakarta. Nah, baru tadi saya sekarang balik lagi ke Cikarang. Saya ditelepon sama rekan saya, Pak Rudi Ames, untuk dia bilang, dia kan Karsia, kamu bisa bantu nggak di CBN gitu kan, nanti di jam tayang, terus hari biasa kamu bisa konseling lewat WA di rumah, terus setiap jam tayang kamu bantu, nanti ada penelpon dari konseling dan sebagainya, kamu bantu di sana. Wah, dengan senang hati gitu, dengan senang hati. Dan saya tuh tiba-tiba diingatin gini loh sama Tuhan. Waktu CBN pindah ke Jakarta, di situ kesempatan saya baru belajar properti. Nah, sekarang saya udah mulai bisa jalan, udah banyak belajar dari suami saya dan teman-teman dia, kerja sama dengan suami, saya udah banyak belajar dari dia dan teman-teman juga. Diterima pelayanan lagi. Sekarang CBN balik lagi ke departemen outreach, balik lagi ke Cikarang. Nah, akhirnya saya pas begitu dengar mereka menelpon saya sukacita banget. Jadi saya masih bisa bekerja, tapi saya masih bisa fokus untuk jiwa-jiwa. Itu sukacita yang luar biasa buat saya gitu, karena kalau saya di bagian outreach itu, teman-teman saya satu kantor paling tahu saya gitu kan. Ya, buat jiwa-jiwa, apalagi yang sakit, yang kita kunjungan itu saya merasa
punya kepuasan tersendiri Iya. seperti itu untuk jiwa-jiwa. Punya tanggung Jadi, jawab yang besar buat jiwa-jiwa. Nah, saya nggak akhirnya saya diminta lagi untuk membantu ya, saya suka-suka banget. Iya. Seperti itu. Jadi melayani Bu Karsia itu terima deal-dealan jual tanah, kemudian juga terima pekerjaan. Jadi Yes, mari ambil porsi. Bapak Ibu semua doakan Bu Karsia supaya Bu Karsia tetap menjadi terang dan berkat dimanapun berada ya Pak. Baik Yes. Pak ya. Tapi saya bekerjanya itu bukan yang seperti saya dulu dari pagi sampai Iya. sore, enggak, tapi saya membantu sebisa saya untuk pekerjaan Tuhan. Iya. Ya. Jadi ini nggak terikat ya Bu ya, jadi Iya, parsial ya. iya, gitu. jadi saya masih bisa Ya, jadi tetap kita masih bisa ngopi-ngopi bekerja, ya Bu ya. masih bisa ngopi, masih bisa melayani jiwa-jiwa. Itu yang penting. Ibu tetap punya teman ngopi, tenang aja. Jadi kita tetap Kalau ngopi saya cuma pesan donat, pesan burger aja. Jadi kita walaupun kita bekerja, tetap kita punya waktu-waktu untuk melayani Tuhan. Yes. Gitu ya Pak Victor ya. Amin. Betul, Jadi betul. kita harus punya hikmat untuk mempergunakan waktu yang ada. Iya. Jangan semuanya kita habiskan untuk diri kita sendiri, Yes. tetapi kita harus berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Iya. Begitu ya Pak Victor ya. Nih, Iya. sekarang kita mau dengar kesaksian dari Pak Victor. Pak Victor, apa yang merema hari-hari ini gitu loh. Apa mungkin ada doa Bapak yang belum dijawab beli sepeda Pak Victor? Iya, benar. Sampai hari ini belum bisa beli sepeda. Tahun belum bisa beli sepeda. Sekarang Bapak kesaksian dulu. Apa pengalaman Bapak dengan Tuhan minggu-minggu ini ya? Ah. Fresh ini kesaksian yang fresh ya. gitu. Sebenarnya mengenai COVID-19 ini, kalau lihat dari latar belakang pekerjaan saya tuh semua memang terasa ada sekali gonjangan, ya, sekali ada gonjangan. Tapi saya punya waktu untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan. Itu yang memberikan kekuatan. Memang betul, apalagi kita kan perusahaan logistik ya. Logistik itu perlu customer, ya. Kita perlu customer yang terus datang. Sedangkan barang masuk terus ke tempat kita, keluarnya nggak bisa karena customernya itu dia nggak bisa produksi. Ya. Akhirnya barang itu numpuk. Dan akhirnya ya kita datang ke tempat kerja, paling cuma datang duduk, ya puji Tuhan ada delivery, kita kirim barang. Ya kalau nggak ada kita ya paling duduk sambil cleaning, ya bersih-bersih warehouse, bersih-bersih gudang, bersih-bersih tempat pekerjaan. Tapi ada waktu juga untuk kita ucapkan doa kepada Tuhan. Tuhan kok kayak begini, ya kapan ya COVID selesai, supaya kita juga bisa ada customer yang datang lagi, ya supaya juga orang-orang yang tadinya sudah merasa putus asa, sepertinya sudah mulai ada PHK, tapi ternyata kita merindukan tuh jangan sampai terjadi PHK, ya jangan sampai terjadi. Kalau bisa jangan sampai terjadi PHK. Soalnya kalau PHK terjadi itu kesian sekali. Ya, bukan kesian juga buat anak Tuhan, tapi kesian juga buat teman-teman saya, saudara-saudara saya yang kehilangan tempat pekerjaan, dan itu pasti akan sulit. Nah, itulah yang saya sering di tempat pekerjaan tuh kalau pas duduk di depan meja, depan komputer gitu ya, sambil ngobrol aja, Tuhan kapan COVID selesai, cepat dong, pingin diselesai, pingin kembali lagi customer yang baru datang, supaya kita bisa delivery lebih fresh lagi lah, lebih maksimal lagi, pokoknya lebih bagus lagi lah, seperti itu sih. Tetap Pak bersuka cita. Oh, selalu bersuka cita. Dan bertekun. Roma 12 ayat 12. Ayo Pak baca. Roma 12, Bapak Ibu buka Roma 12 ayat 12. Ya. Sekali lagi Roma 12 ayat 12. Itu keren banget. Jadi Pak Victor dia di sela-sela kesibukan di tempat pekerjaan yang pekerjaannya sedang tentunya kualitasnya menurun ya Pak ya, mengambil waktu untuk berdoa. Dan tentunya di rumah lebih sama keluarga ya Pak ya, lebih punya banyak waktu ya. Oh, selalu. Iya, karena diliburkan Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih ya Pak. Satu hal lagi, saya mau sampaikan buat teman-teman semua, teman-teman pekerjaan saya nih yang menyaksikan nih ya. Sebagai atasan, jangan pelit terhadap anak buah. Ya, jangan pelit terhadap anak buah.
sebagai atasan jangan pelit terhadap anak buah. Kasihan mereka, apalagi di saat seperti ini. Mari bahu membahu bantu mereka, support Amin. mereka. Betul. Ya. Jangan kita hanya duduk di belakang meja, kita perintah-perintah, kita nggak bisa lihat mereka. Kasihlah juga berkat buat mereka. Yes. Gitu lah, Tuhan. Terima kasih. Ini terakhir saya kayaknya nggak usah kesaksian kan? Karena kan saya hostnya ya. Saya baca satu artikel, saya lupa ya baca di mana, mungkin di Instagram. Kan kita disuruh semua stay at home ya, kita disuruh tinggal di rumah semuanya gitu tuh. Tetapi kalau kita tinggal terus di rumah, saya berpikir itu mungkin satu keegoisan juga gitu. Kenapa satu keegoisan? Banyak orang di luar-luar kita itu di jalanan, mungkin teman-teman kita yang kita udah nggak pernah ketemu, mereka tuh membutuhkan kita. Jadi bukan membutuhkan kita dalam segi finansial atau materi semata ya Bapak Ibu ya, tapi kehadiran kita bisa menolong mereka terlepas dari keterpurukan, terlepas dari ketakutan yang mencekam di masa pandemi ini. Satu kesaksian Bapak Ibu, waktu satu kali itu ada di tempat saya itu ada Zoom. Saya waktu di Zoom itu Tuhan ingatkan saya dengan wajah seorang teman saya gitu. Kemudian saya tanya suami saya melihat wajah ini, saya ditaruh Tuhan di hati saya pengen menolong dia, saya pengen memberkati dia gitu. Tetapi kita tuh kan namanya manusia tuh kita kadang-kadang gimana ya, suka sungkan. Jadi kita kan melihat selama ini keadaannya baik-baik aja kan, tapi Tuhan sudah taruh di hati. Tetapi kita sungkan, takut nanti dia tersinggung, atau takut nanti dia ketika bertemu dengan kita dia jadi merasa malu atau segan begitu. Akhirnya saya pendam di hati saya hanya berdoa begitu. Saya hanya berdoa untuk orang tersebut. Kemudian saya ajak suami saya. Satu ketika kami pulang dari satu perjalanan, kami belanja ke satu pusat perbelanjaan. Kemudian saya minta kepada suami saya mau pergi ke rumahnya. Saya pengen berdoa buat dia. Kita akhirnya pergi ke tempat itu, tetapi orangnya nggak ada gitu. Terus saya ngomong ke suami saya, kita tunggu nggak? Karena waktu itu waktunya udah mepet buka puasa, akhirnya kita putuskan kita pulang. Saya ngomong ke suami saya pengen kasih dia berkat. Tapi suami saya bilang, nanti takut dia sungkan, karena kita selama ini bertemannya baik gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita takut dia sungkan gitu, dia jadi malu kepada kita gitu. Akhirnya saya tahan, terus saya tetap berdoa. Tapi satu hari ada satu hari itu tiba-tiba saya itu kayak perasaan saya kayak meledak gitu Bapak Ibu ya. Saya harus hubungi dia. Kemudian saya hubungin ibu tersebut. Saya bilang kepada dia, Tuhan tuh bicara kepada saya, kalau kamu tuh lagi dalam masa-masa yang benar-benar nggak tahu apa yang harus kamu kerjakan dan lakukan. Kemudian dia tuh cerita Bapak Ibu panjang lebar tentang keadaan mereka. Di situ saya telepon tuh sampai nangis Bapak Ibu. Menangis tuh karena ternyata tuh dia ngerasa di saat dia di dalam keadaan terpuruk itu ada orang lain ternyata yang dikirim oleh Tuhan untuk melihat keadaan mereka gitu, untuk berdoa buat mereka. Dia terharu luar biasa Bapak Ibu. Dia akhirnya berkata, saya nggak nyangka, saya nggak menduga kamu tuh bisa mendoakan saya dalam keadaan saya seperti ini. Jujur dia berkata, 2 hari saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa menangis sama Tuhan. Karena saya udah ngerasa hopeless katanya. Saya ngerasa kayak takut, terus udahlah pasrahlah, apa yang terjadi pasrah gitu. Tetapi ketika saya berbicara dengan dia, saya telepon, kemudian saya bilang sebenarnya saya tergerak untuk memberkati kamu, tapi saya takut kamu tersinggung karena kamu selama ini saya lihat keadaan kamu baik-baik aja. Nah, sudah berlalu Bapak Ibu ya, akhirnya kita menjadi teman pelayanan. Akhirnya dia support banyak pelayanan saya, dia selalu tanya kamu hari mau lakukan apa, pelayanan apa yang mau kerjakan, dia akhirnya support gitu. Sedikit cerita Bapak Ibu ya, kami itu dari 2015 dipercayakan Tuhan untuk bukan karena banyaknya yang kami punya. Jadi kalau kami punya berapa, ya itu yang kita kasih ya Pak ya, gitu. Kita belajar dari keterbatasan kita belajar gitu. Akhirnya terbiasa Bapak Ibu, bahwasannya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukanlah milik kita sepenuhnya. Ada berkat-berkat orang lain yang ditaruh di sana gitu. Akhirnya kami terbiasa melakukan pelayanan itu. Walaupun di kantor suami, di keluarga, bahkan di orang-orang yang tidak kami kenal. Dan bahkan orang-orang yang kita ketemu gitu, kita digerakkan Tuhan, kita biasanya langsung melakukannya begitu Bapak Ibu. Tetapi selama ini kami nggak terlalu mau ajak teman gitu. Tetapi satu hari itu pernah
mungkin di 2019 itu Tuhan tuh bicara. 2014 saya memulai, 2019 tuh Tuhan tuh bicara kepada saya, kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, carilah rekan sekerja. Itu nggak mudah ya Bapak Ibu ya, kita itu saudara aja atau suami aja kadang-kadang kita bisa selisih ide atau pendapat gitu ya. Tetapi dari ketidakmudahan itu justru nama Tuhan bisa dimuliakan. Nih Bapak Ibu, ternyata itu banyak juga teman-teman saya yang support akhirnya gitu. Kalau saya melakukan sesuatu gitu banyak yang support. Banyak yang namanya nggak mau disebut gitu, tapi sekarang karena udah beberapa orang yang support, akhirnya saya merasa saya mungkin nanti nextnya perlu share di YouTube saya nanti kalau kita lagi ngelakuin kegiatan sosial, bentuk pertanggungjawaban kita kepada para donatur, bukan untuk pamer ya Bapak Ibu ya. Nah tadi siang teman saya yang saya telepon waktu dia mengalami down itu, mengalami kesusahan itu, dia telepon dia WA kepada saya. Dia berbicara seperti Bapak Ibu. Haru nih saya. Jadi dia bilang begini, ada kata-kata yang saya dan suami tidak bisa terucap kepada Ibu Delima. Dalam hati saya kata-kata apa ini kira-kira ya? Kata-kata mau mengucapkan terima kasih. Karena Bu Delima sudah care kepada kami di saat keadaan kami sangat-sangat tidak baik. Jadi Bapak Ibu, stay at home, it's good. But jangan lupa lihat tetangga kiri kanan Bapak Ibu. Mereka masih punya beras enggak? Mereka masih punya sesuatu enggak? Perlu apa? Kita bisa kasih apa ke mereka gitu. Jadi bukan hanya kita stay at home Bapak Ibu. Saya setuju dengan stay at home. Tetapi kita juga harus do something. Kita bisa juga keluar untuk menolong orang lain. Kita bisa menjaga, memproteksi diri kita. Tetap gunakan masker, pakai hand sanitizer, tetap tolong orang-orang begitu. Karena pada hakikatnya seperti suami saya tadi bicara di awal, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkata kita beriman, tetapi kita tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama. Kita masih hanya mementingkan diri kita sendiri. Tentunya kami nggak sempurna Bapak Ibu ya. Kami juga proses belajar. Tapi kami rindu mengajak Bapak Ibu untuk terus memperhatikan orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Stay at home and do something. Kalau Bapak Ibu takut keluar rumah, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang baik juga dalam rumah, menolong, mungkin mendelegasikan ke orang-orang yang memang berperan di bagian itu. Catatannya Bapak Ibu, jangan sampai ada orang yang Bapak Ibu kenal atau orang di sekitar Bapak Ibu yang kelaparan di saat pandemi ini. Mari kita perhatikan. Buat kita mungkin 1 kilo beras itu tidak seberapa. Tetapi buat orang yang membutuhkan, yang benar-benar lapar, itu adalah sesuatu berkat yang besar buat mereka. Jadi saya percaya mungkin melalui sharing kita malam ini, cerita-cerita kita malam ini, kita semua terinspirasi. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, ini adik saya juga selalu support nih, sama suami. Jadi biarlah mereka juga diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Kakak juga diberkati karena sudah menggerakkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harusnya doa ya. Bapak Ibu, malam hari ini teman-teman Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, mengalami masalah pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan apapun, yang mengalami sakit penyakit, firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan juga berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Apapun keadaan kita saat ini, saat kita berserah sama Tuhan, saat kita libatkan Tuhan, saat kita percaya, saat kita bertindak, kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ingat kembali lagi melepaskan damai sejahtera dan sukacita Tuhan bagi Bapak Ibu, teman-teman kami yang menyaksikan pujian penyembahan, kesaksian kami malam hari ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, siapapun orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan. Orang-orang sedang mencari pekerjaan saat ini Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan, pintu-pintu terbuka di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan saat ini, mereka mendapat pekerjaan yang terbaik daripada Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat orang-orang Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan. Kami tidak tahu sakit penyakit apa yang sedang dialami oleh setiap orang-orang saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah Tuhan bagian yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa loh, bilur-bilur darah Yesus, sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang memecah belah rumah tangga Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, Kau mempersatukan kembali rumah tangga yang tercerai-berai di dalam nama Yesus. Kau persatukan kembali di dalam nama Yesus. Kami perkatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang sedang mengalami kekurangan saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mencukupi setiap kebutuhan orang-orang yang sedang mengalami kekurangan. Mereka yang tidak mempunyai uang untuk membeli makan dan sebagainya Tuhan. Engkau buka jalan berkat-Mu Tuhan untuk memberkati, untuk mencukupi segala kebutuhan, keperluan yang diperlukan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Terang Tuhan terbit atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu presiden dan wakil presiden kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Roh takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Sehingga presiden kami memimpin bangsa kami ini dengan hikmat dan takut akan Engkau Tuhan. Kau berikan kesehatan kekuatan kepada presiden kami dan wakil presiden kami Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Yesus setiap aparat pemerintahan, baik dari tingkat yang tertinggi maupun yang terendah. Tuhan menjamah mereka. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pasien-pasien yang sedang terkena COVID saat ini di dalam nama Yesus. Segala roh kekhawatiran, roh ketakutan yang menguasai mereka Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, ketakutan mereka Engkau gantikan dengan keberanian Tuhan. Kekhawatiran mereka Engkau gantikan dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh dampak COVID ini Tuhan, yang sudah ditinggalkan, mereka yang meninggal dunia. Biarlah keluarga mereka yang di belakang mereka Tuhan mengalami ketenangan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau menggantikan duka cita mereka dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami berdoa Engkau bekerja melalui gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami memberkati gereja-gereja yang ada dimanapun berada, yang ada di Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan Tuhan. Biarlah gereja-gereja boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun berada di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Biarlah melalui situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, iman kami sebagai orang percaya bukan mundur dari Engkau Tuhan, tetapi kami semakin lebih dan lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Engkau akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan, dimanapun hamba-hamba Tuhan berada, baik di perkotaan maupun di pelosok sekalipun. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, otoritas wibawa ilahi turun atas setiap hamba-hambamu Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, tutup bungkus setiap hamba-hamba Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kemanapun mereka pergi, Engkau mengurapi, Engkau menyertai kebajikan, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan menyertai mereka, sehingga pelayanan mereka berdampak dan membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya. Ya, disediakan bagi aku diangkat. diangkat dan Bagi sudah selesai sampai di sini. Tapi biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini sampai kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan diteguhkan dan diingatkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar kami terus Tuhan dalam rencana-Mu, dan kami terus Tuhan tunduk akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat Pak Victor, terima kasih buat saya, terima kasih buat Pak Bambang, terima kasih buat Bu Karsia, semua tim kami Tuhan, orang-orang yang berdoa buat acara ini, dan orang-orang yang menerima acara ini Tuhan. Engkau yang memberkati semua. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Amin. Engkau semakin besar Tuhan, dan kami semakin kecil. Tuhan, semua permohonan doa kami sudah naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah ini Tuhan, Engkau mendengarkannya Tuhan, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.